Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga. Kita akan melanjutkan pembahasan firman yang kita sudah mulai tadi pagi. Tadi kita bahas ayat 1 sampai ayat yang ke-12, sekarang kita bahas ayat yang ke-13 mulai. Judulnya dari hikmat, dan kita tadi sudah membahas bahwa hikmat itu berbicara tentang firman Tuhan. Hikmat itu berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Kita berhenti sampai sini dulu. Dikatakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang mendapat hikmat. Ya. Orang yang memperoleh kepandaian. Tentunya di sini berbicara tentang kepandaian berdasarkan firman Tuhan. Ya. Dan kalau kita perhatikan sangat menyedihkan bahwa sebagian besar orang di dunia, bahkan sebagian besar orang Kristen, jarang yang mengejar hikmat itu sama seperti mengejar harta. Jarang bahkan orang Kristen mengejar hikmat itu sama dengan mengejar kepandaian. Artinya, kita tidak menaruh perhatian kepada hikmat Allah. Kita kurang mengerti akan faedah dari hikmat Allah. Hanya satu orang yang sungguh-sungguh memahami bahwa hikmat Allah itu sangat penting, yaitu Raja Salomo. Dan kita tahu bahwa dalam pemerintahannya segalanya itu berlimpah. Baik hikmat yang dimilikinya maupun kekayaan. Ya. Dan raja itu juga dalam kepemimpinannya tidak ada musuh yang berani bangkit untuk melawan dia. Artinya bahkan kekuatan senjata pun ternyata tidak bisa menyamai dengan kekuatan hikmat. Yang jadi masalah, apakah sungguh-sungguh kita ini meminta dan sangat menginginkan hikmat ini? Jarang. Kita tidak pernah meminta hikmat kepada Tuhan sampai nangis-nangis. Bandingkan dengan kalau kita meminta kesembuhan kepada Tuhan. Bandingkan dengan ketika kita meminta berkat keuangan kepada Tuhan. Kita bisa nangis-nangis untuk itu. Bandingkan ketika kita minta supaya anak kita dijamah oleh Tuhan. Suami kita dijamah oleh Tuhan. Kita bisa nangis-nangis. Tetapi adakah dari kita yang meminta hikmat Tuhan sampai nangis-nangis? Tidak ada. Minta sekedarnya, kalau diterima puji Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kebanyakan seperti itu. Tetapi di sini dikatakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang mendapat hikmat. Berarti kita sungguh-sungguh harus mencari hikmat ini dengan segala kekuatan kita. Karena ayat 14 dikatakan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Kembali saya mau katakan, jarang orang yang menyadari bahwa keuntungan dari hikmat itu melebihi keuntungan perak. Karena jelas kalau berbicara tentang keuntungan, maka semakin besar keuntungannya itu akan semakin kita cari.
yang keuntungannya tidak besar, hanya sedikit saja, kita bisa nomor 2 kan, nomor 3 kan, nomor 4 kan, dan seterusnya. Berarti dari tindakan kita sudah tahu, bahkan kemungkinan besar bukan orang lain, kita sendiri menganggap hikmat itu tidak perlu. Padahal firman Tuhan katakan, keuntungan mendapatkan hikmat itu melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya bahkan melebihi emas. Segala sederhananya, pokoknya keuntungannya melebihi keuntungan perak dan emas. Dengan perak, hikmat masih lebih berharga. Bahkan dibandingkan emas, ternyata hikmat jauh lebih berharga. Oleh karena itu, saya beberapa kali mengatakan, mau sekaya apapun, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak seharusnya hamba Tuhan itu tunduk bahkan kepada orang-orang yang lebih kaya, yang memberikan banyak uang. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu membagikan hikmat, membagikan firman Tuhan yang melebihi perak dan emas bahkan. Jadi di sini kita harus mengerti. Bahkan ayat yang ke-15 dikatakan, hikmat itu, firman itu, seperti tadi pagi kita bahas, firman itu, Yesus itu lebih berharga daripada permata. Lebih berharga daripada perak, naik lagi daripada emas, naik lagi daripada permata. Lalu kita ini cocoknya disebut apa? Kalau sampai kita tidak ngejar hikmat, justru ngejar perak, emas, atau permata. Sangat mengerikan. Ternyata kita ini banyak tidak ngerti. Kecuali Tuhan singkapkan, Tuhan ajarkan, baru kita mulai memiliki pengertian. Dengan pengertian ini kita akan berusaha dengan keras, mengorbankan milik kita mungkin untuk mendapatkan hal yang berharga ini. Seperti perumpamaan dari Tuhan Yesus, bahwa seseorang tidak akan mau menjual rumahnya, semua hartanya, hanya untuk membeli sebidang tanah. Bahkan kemungkinan besar sebidang tanahnya juga tidak terlalu besar. Nilainya kemungkinan atau pastilah lebih kecil dibandingkan dengan rumahnya yang mewah. Namanya pengusaha. Tetapi orang ini rela menjual segala miliknya hanya untuk mendapatkan sebidang tanah. Kenapa? Karena di dalam tanah itu ada harta karun. Tetapi kalau kita tidak memahami ada harta karun di dalamnya, tidak mungkin kita itu mau berkorban, menjual rumah dan segala milik kita demi untuk mendapatkan. Oleh karena itu saya kembali juga menekankan, karena kita tidak mengerti dahsyatnya hikmat, maka kita tidak ada yang berusaha mengejar mendapatkan hikmat ini. Tidak seperti Paulus yang selalu berdoa meminta roh hikmat dan wahyu kepada Tuhan. Sehingga kita tahu pada akhirnya pewahyuan demi pewahyuan itu mengalir dengan deras. Kuasa yang dimiliki Paulus dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikan langkah Paulus. Karena apa? Karena doanya meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, lihat sungguh-sungguh di sini. Bahkan dikatakan ia lebih berharga daripada permata. Jujur,
Kita ini bahkan di tengah-tengah bumi yang sedang hancur sekarang, masih aja yang dikejar itu perak, emas, permata, harta. Masih saja itu yang dikejar. Seperti pembahasan tadi pagi. Langkah iman yang benar adalah kita mulai meninggalkan semuanya dan beralih untuk mengejar hal-hal yang rohani. Salah satunya hikmat ini. Ia lebih berharga daripada perak. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Coba lihat. Bahwa keinginan kita akan semua yang ada di muka bumi itu terlalu rendah kalau dibandingkan dengan keinginan kita untuk mendapatkan hikmat. Hikmat nilainya jauh lebih tinggi dari segala yang ada di muka bumi. Hanya orang yang bodoh ketika mengetahui nilai ini tetap tidak menghiraukan hikmat. Justru yang dikejar, yang nilainya jauh lebih rendah daripada hikmat. Apapun yang kau inginkan. Engkau menginginkan perak, menginginkan emas, menginginkan karir yang hebat, menginginkan kepopuleran. Itu sih nilainya terlalu rendah. Dikatakan, keinginan itu tidak dapat menyamai keinginan untuk mendapatkan hikmat Allah. Mendapatkan firman. Ketika kita mempunyai hikmat, ayat 16 mengatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sidang jemaat, betapa hikmat ini sangat penting dan hasilnya jelas. Artinya, saya mau katakan begini, dalam satu perikop, 2 kali hal ini sampai disebutkan dalam 2 ayat. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ketika kita mendapatkan hikmat, maka secara otomatis ayat 16 mengatakan umur panjang ada di tangan kanannya. Berarti secara otomatis kita mendapatkan umur panjang, kita mendapatkan kekayaan, mendapatkan kehormatan. Kalau masih kurang, umur panjang itu dilanjutkan, lanjut umur. Dilanjutkan kalau masih kurang. Sudah dapat umur panjang, masih kurang, lanjut kata Tuhan. Sampai Anda mengatakan Tuhan sudah bosan di muka bumi. Ya, ingin ketemu sama Tuhan, baru Tuhan angkat. Bahkan di sini dikatakan sejahtera akan ditambahkan kepada. Ingat, sejahtera itu berbicara tentang uang. Ya. Tentang uang, bukan tentang hati. Sejahtera itu, sejahtera. Kalau damai bicara tentang hati, sejahtera bicara tentang uang. Dan di sini dikatakan ternyata sejahtera itu kalau kita memiliki hikmat, sejahtera akan ditambahkan. Lalu ternyata kalau kita sudah mengerti ini, kita baru tahu, ya keliru aku ternyata yang aku kejar. Aku kejar harta belum tentu dapat. Dan yang pasti dapat harta belum tentu punya hikmat. Padahal hikmat itu juga bersama hikmat ada kehidupan. Artinya
hidup kekal di sini sampai hidup kekal di surga. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kaya, terhormat. Belum tentu kan ada orang kaya tapi tidak terhormat. Orang kalau kaya tapi bodoh, ada orang yang menghormati. Paling juga katakan, ya kayaknya nasib. Tetapi kalau kita berhikmat dan kita menjadi kaya, maka secara otomatis juga kita akan dihormati karena kita berhikmat. Banyak orang meremehkan hikmat atau kebenaran firman. Anda tahu bahwa ketika kita memiliki hikmat, pola pikir atau daya pikir kita itu untuk meresponi sesuatu akan cepat. Ketika kita mempunyai hikmat Allah, mempunyai firman, maka respon kita akan segala sesuatu akan cepat dan akan tepat. Seringkali kalau saya berbicara saling gojlok. Bahkan teman-teman saya yang pintar pun menyerah dan mengatakan, lah, tak usah tabanta soyusa, tak kira menang. Otak itu begitu cepat untuk nyaut-nyaut gitu. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari firman, bukankah kita merenungkan? Merenungkan itu kita akan sampai dalam taraf apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dipikirkan orang lain, itu masuk ke dalam pikiran kita. Itu loh merenungkan. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Siapa bilang bahwa umur manusia itu tidak ada yang tahu? Karena Tuhan sudah memberitahukan. Dan kalau kita tidak mengucapkan pengetahuan seperti apa yang Tuhan beritahukan, saya mau katakan, kita pendusta. Tuhan mengatakan umur manusia 70 tahun sampai 80 tahun. Bahkan ada yang mengatakan di dalam firman yang lain dikatakan, umur manusia hanya 120 tahun saja. Dan di sini kita melihat bahwa bahkan Tuhan mengatakan umur panjang. Jangan mengatakan pada saya umur panjang itu hanya 40 hari. Atau umur 30 tahun. Semua orang tahu bahwa umur 30 tahun berarti umurnya pendek. Umur panjang, Tuhan sudah jelas katakan. Bahkan ayat 2 mengatakan panjang umur dan lanjut usia. Umur 16 dikatakan umur panjang. Sampai diulang-ulang seperti itu. Seharusnya ketika kita baca sudah diulang-ulang, kemudian kita masih menghafal, kemudian kita masih merenungkannya. Berarti bukankah pola pikir kita seharusnya kita dipenuhi? Aku berumur panjang, aku berumur panjang. Tuhan menginginkan aku berumur panjang. Dan kita mengatakan seperti itu, dan itu yang terjadi atas hidup kita. Jangan selalu mengatakan umur manusia tidak ada yang tahu. Ada yang pendek, ada yang panjang umurnya. Itu berlaku untuk orang dunia yang tidak mempunyai pikiran Allah, yang tidak tahu pikiran Allah, yang tidak tahu rencana Allah. Rencana Allah adalah umur kita adalah umur yang panjang. Dalam bahasa saya, kalau masih kurang, dilanjutkan lagi sama Tuhan. Kemudian di sini dikatakan ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh. Ya. Jalannya adalah jalan
penuh bahagia. Banyak orang, kalau saya perhatikan, kalau kita ketawa-ketawa terus itu, kemudian ada yang nyeletuk gini, jangan tertawa terus, biasanya kalau sudah tertawa-tertawa gini nanti ada celaka yang menyusul. Kok bisa? Di sini jelas dikatakan, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Bukan kebahagiaan langsung berubah 180 derajat menjadi malapetaka. Dah, Tuhan kita tidak seperti itu. Jalannya adalah jalan penuh, bukan hanya jalan kebahagiaan, tetapi dikatakan penuh bahagia. Tapi Pak, saya kok jarang-jarang ya bahagia. Pertanyaannya, berapa jam kau membaca firman? Setiap hari. Itu aja. Pertanyaannya, berapa jam kita merenungkan firman Tuhan? Karena kalau sudah doa, sudah biasa saya. Kalau sudah ditanya tentang doa, orang-orang katakan, kan saya bukan pendeta Pak. Saya pakai bahasa yang lain aja. Berapa jam baca firman? Kan enggak sukar kan, hanya baca kok. Dulu masih zamannya Jawa Pos itu saya kalau baca enggak pernah kurang dari setengah jam. Sekarang sudah berapa tahun enggak pernah baca Jawa Pos. Tetapi yang saya mau katakan, baca itu hal yang mudah. Mungkin Anda kalau doa, Anda mungkin beralasan, saya tidak tahu apa yang mau diomongkan lagi. Mana juga capek, geringgingan. Mana juga yang jam sepertinya tidak jalan kalau doa. Tetapi kalau baca kan gampang kan? Hanya baca. Hanya baca. Sudah baca. Pak, tidak perlu dihafalkan. Sudahlah, kalau Anda tidak mau hafalkan tidak apa-apa. Pokoknya baca sampai 200 kali gitu. Tidak usah dihafalkan. Baca sampai 200 kali. Tidak usah dihafalkan loh. Supaya tidak memberatkan. Baca 200 kali. Bohong kalau tidak hafal sendiri. Nah, kalau firman ini adalah hikmat Allah. Dan kita tidak sungguh-sungguh menginginkan firman ini, jangan merasa heran. Kalau umur kita pendek, kalau kita selalu kekurangan, kalau kita tidak bahagia, kalau kita tidak dihormati. Karena tadi pagi kita sudah bahas, bahwa ketika kita memiliki hikmat, maka kita akan dihormati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tetapi toh dengan manfaat yang seperti itu kita melihat banyak bahkan orang Kristen yang tidak mengejar hikmat sungguh-sungguh. Kita beli pakaian, bisa beli sepatu, segala macam. Coba suruh beli Alkitab. Gereja tidak menyediakan gratisan. Kalau baju sudah bagus, masih ingin yang lebih bagus. Kalau beli Alkitab, cari yang paling murah. Padahal Alkitab itu ada yang lebih bagus, lebih bagus. Belum dibaca aja sudah nyenengi, kan? Enak kan? Kalau sudah belum dibaca aja sudah nyenengi, kita tertarik baca. Kalau sudah model Alkitabnya terlalu sederhana, megang aja males apalagi baca. Tetapi seringkali orang untuk beli Alkitab begitu beratnya. Berarti mereka memang tidak menginginkan. Kalau mereka menunggu dikasih, ya, saya curiga belum tentu itu dibaca. Belum tentu. Karena segala yang gratisan itu tidak akan mendorong tanggung jawab kita loh. Kita akan semaunya sendiri kalau semuanya gratis. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Wow.
Jangan dilupakan kata penuh. Bahagia itu sudah menyenangkan. Apalagi ditambah penuh bahagia. Penuh bahagia. Orang kalau sudah penuh bahagia, alisnya dua. Pasti alisnya dua. Orang yang tidak pernah bahagia itu alisnya satu. Enggak Pak, masih dua. Hanya kalau tidak diperhatikan Pak, sudah kelihatannya sudah satu. Oh iya, sebentar lagi pasti satu itu. Ya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Jadi Tuhan kita itu begitu baiknya. Menyediakan umur yang panjang. Menyediakan kesejahteraan. Menyediakan kebahagiaan. Bahkan dikatakan segala jalannya sejahtera semata-mata. Ini nantinya kita kalau kita perhatikan, kita akan ambil kesimpulan seperti orang dunia kan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tetapi memang itulah. Alkitab orang katakan Allah bisa karena biasa. Ketika kita sudah mengalami sejahtera dari Tuhan. Sejahtera berarti ini berkat keuangan segala macam. Maka dengan berkat ini Anda akan bisa buka usaha lagi. Ketika ini berhasil Anda bisa buka usaha lagi. Sehingga dikatakan segala jalannya. Bukan hanya satu jalan. Segala jalannya. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ini berarti seakan-akan saya menangkap. Ternyata untuk mengalami kesejahteraan itu mudah. Kata semata-mata itu mudah dan sering. Mudah dan sering. Itu loh yang saya tangkap. Sejahtera semata-mata. Istri saya tadi nyeletuk begini pada saya. Saat kok sepertinya sekarang Tuhan semakin cepat ya dalam memberkati kita. Semakin cepat. Orang-orang yang biasanya hanya ketemu dan beberapa tahun lagi ketemu tanya minta rekening. Sudah dikirim? Sudah, beres. Masa orang tanya rekening gak ngirimnya? Memangnya gak ada kerjaan. Ya. Tetapi inilah Tuhan katakan jalannya adalah sejahtera. Bahkan bukan jalannya, segala jalannya. Anda kalau sungguh-sungguh mau merenungkan ini dan membuat ini menjadi iman di dalam kita, ini akan terjadi. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan. Hikmat itu menjadi pohon kehidupan. Berarti buahnya pasti kehidupan. Ia yaitu hikmat. Ia yaitu firman. Ia yaitu Yesus sendiri menjadi pohon kehidupan. Jelas yang namanya pohon kehidupan, buahnya pasti kehidupan. Mari gala manfaat ini. Mari kita kejar hikmat sungguh-sungguh. Jadilah orang yang sungguh-sungguh haus untuk mendapatkan hikmat Allah. Mendapatkan firman. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Alkitab katakan jangan itu menjauh
Jadikan itu kalung. Jangan menjauh dari matamu. Ya, bahkan tuliskan di pintu-pintu rumahmu, tuliskan di dinding-dinding rumahmu, kata Musa. Tentang firman Allah, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kenapa kita tidak berbahagia? Karena kita tidak berpegang pada firman. Kita gampang mengikuti keadaan di sekeliling kita, bukan berpegang pada firman. Ingat, sekalipun Petrus sudah berjalan di atas mujizatnya, mujizatnya tidak berlangsung lama karena Petrus mulai dikuasai, dipengaruhi oleh sekelilingnya. Tetapi kata berpegang di sini berarti kita tidak lepas. Berpegang berarti kita penuh konsentrasi pada firman, pada hikmat ini. Kamu akan mati karena kanker ini. Orang yang berpegang pada firman tetap akan mengatakan bahwa tidak, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku disembuhkan. Alkitab katakan umurku 80 tahun, bukan 40 tahun. Itu namanya orang berpegang pada firman. Ada kalimat lain tetapi kita tetap berpegang pada firman. Tetapi kalau kita tidak berpegang, awalnya kita mengaku bahwa Tuhan sudah menanggung penyakit kita. Kemudian ketika mendengar dokter mengatakan, Ibu, Bapak, ada kanker di dalam tubuhmu. Awalnya kita mengatakan segala penyakit kita ditanggung oleh Yesus. Berarti kita tidak punya penyakit. Karena penyakit itu ada di tubuh Yesus. Tetapi ketika dokter mengatakan, oh iya ya, ternyata aku punya sakit kanker. Nah, itu namanya tidak berpegang. Orang yang berpegang. Kitab Ibrani katakan, marilah kita teguh dengan pengakuan iman kita. Teguh, tidak tergoyahkan. Sekalipun tubuh kita memberikan sinyal, engkau sakit, engkau sakit. Tetapi marilah kita teguh dengan pengakuan iman kita. Maka tubuh harus mengikuti. Saya mengatakan tubuh harus mengikuti firman. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Artinya orang-orang di sekeliling kita akan mengakui bahwa kita berbahagia. Ada orang-orang mungkin mengatakan, saya pernah mikir segala macam, saya ini orang yang sangat bahagia. Belum tentu loh, orang-orang dekatnya bisa ngasih laporan yang berbeda. Ya. Tetapi kalau sudah orang lain yang mengakui, wow, ini bisa dijamin. Ya. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Nah, dengan hikmat, dengan firman. Dengan hikmat, dengan berfirman. Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Itu bagaimana caranya? Meletakkan dasar bumi. Bahkan ahli-ahli pun itu mengadakan penelitian dan malah bikin kita ketawa. Nggak masuk akal teori mereka. Ya. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Bintang yang ini letaknya di sini, bintang yang ini letaknya di sini. Kok ingat? Ya kan? Itu hal yang sangat sukar. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran. Air samudera raya berbencaran. Saya tidak ngerti kok bisa. Kalau kita buat air mungkin ngumpul ya.
nanti Tuhan berpencarat. Ya. Dan awan menitikan embun. Kok tidak nitikan api? Kok embun? Nah, yang saya mau katakan begini sebenarnya. Makanya saya ulang terus satu persatu. Yang Tuhan kerjakan ini super sulit. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan salah satu dari yang disebutkan ini. Padahal masih banyak karya Tuhan. Nah, kalau yang sesulit ini, yang mustahil Tuhan bisa kerjakan. Bukankah dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan? Apapun masalahku, firman Tuhan mampu menyelesaikannya. Sesulit apapun masalah kita, tidak sesulit meletakkan dasar bumi. Kalau Tuhan bisa meletakkan dasar bumi dengan tepat dan kokoh, berarti Tuhan juga bisa menyelesaikan sesulit apapun masalah kita. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, sesulit apapun, semustahil apapun bagi kita, bagi Tuhan cukup berfirman dan semuanya jadi. Seandainya kita mau mencari firman Tuhan sungguh-sungguh, Anda bisa membayangkan bahwa bagaimana bumi dipenuhi dengan orang-orang yang punya firman. Maka hal-hal besar pasti terjadi di muka bumi. Ini waktunya gereja Tuhan bangkit. Ya. Ini waktunya. Banyak orang-orang kecewa akhir-akhir ini. Ya, banyak orang-orang kecewa. Bahkan maksud saya adalah jemaat. Kalau lihat di kota-kota besar. Yang saya kenal karena menghadiri persekutuan doa yang saya layani. Mereka tanya, ada ibadah Pak di tempat Bapak? Ada. Ada online Pak? Enggak. Sudah normal, saya katakan. Normal. Pakai protokol kesehatan Pak? Saya anjurkan. Ya kan? Saya kan tidak bohong kan? Saya anjurkan. Ya. Pak di sini tidak ada Pak. Tidak ada yang buka. Semuanya takut. Padahal Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Dari ayat ini saja. Bukan masalah tidak ada gerejanya. Tapi mereka lebih dari itu. Mereka dalam ketakutan. Bahkan pendetanya pun ketakutan. Saya bersyukur lihat di sini tidak ada yang pakai masker rangkap 2. Di Surabaya banyak orang pakai masker rangkap 2. Bukan rangkap jabatan. Rangkap 2. Padahal satu apalagi yang pakai kacamata ya. Pakai satu aja itu ngomong sedikit ngembun. Ngomong sedikit ngembun. Iya kalau embunnya bisa mendatangkan menjadi mana nantinya. Ini indah. Hari sedang jemaat perhatikan bahwa dasarnya apa mereka melakukan seperti itu. Pakai 2, gereja tutup, ya tutup. Oh iya Pak, karena pemerintah tidak mengizinkan. Oh iya, bisa diterima. Tetapi kalau mau jujur, lebih daripada itu, banyak orang yang hidup dalam ketakutan, termasuk hamba-hamba Tuhan. Saya percaya kalau mereka melihat kita seperti ini, kita akan dikata-katai sebagai orang yang tidak berhikmat. Mereka tidak tahu bahwa saya sekarang sedang mengajar tentang hikmat. Bahwa kekuatan firman, kalau kita sungguh-sungguh mau merenungkan kekuatan firman, itu membuat segalanya mungkin. Orang yang tidak punya firman aja, tapi tidak takut. Yaitu orang-orang gila itu kan, tidak ada kok yang kena COVID. Padahal mereka tidak punya firman, tapi mereka tidak takut.
Kita ini punya firman, firman yang mempunyai kuasa untuk mencipta. Sediakan sebanyak mungkin waktu sekarang untuk merenungkan firman Tuhan. Karena sekali firman itu melingkupi kita, bukan hanya di dalam, tetapi firman itu akan sampai melimpah dan melingkupi kita, maka tidak ada yang bisa menyentuh kita. Penyakit tidak bisa menyentuh kita. Kelemahan tidak bisa menyentuh kita. Kegagalan tidak ada yang bisa menyentuh kita. Karena firman itu yang akan melindungi kita. Firman itu yang akan menjadikan kita berhasil. Firman itu yang akan menyembuhkan kita. Firman. Ingat, ini bukan kekuatan manusia. Kita tidak berbicara tentang kekuatan manusia. Kita berbicara tentang firman, tentang hikmat Allah, tentang Yesus Kristus. Ayat yang ke-21, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu dari matamu. Oleh karena itu saya selalu katakan tadi kan, ini berbicara tentang firman. Jangan jauh dari mata kita. Musa katakan, kamu mau masuk rumah, sebelum masuk rumah kamu sudah lihat firman. Kamu masuk sudah ada di dalam rumah, kamu sebelum lihat makanan, kamu sudah dindingnya sudah dipenuhi firman. Kamu menghapus keringat, di tanganmu ada gelang firman. Ada kalung firman. Walaupun kita sekarang tidak pakai kalung gelang firman ya, tetapi ini berbicara dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingat, firman harus selalu bersama dengan kita. Itu sederhananya. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Makanya harus selalu dekat. Ini loh, dekat dengan firman ini loh. Firman dengan mata kita dekat. Maka dikatakan peliharalah itu. Maka kalau kita memelihara, itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Kehidupan bagi jiwamu. Kita sudah mendapatkan kehidupan. Kemudian dilihat orang itu namanya ada perhiasan di leher kita ya. Dilihat orang itu, nah nyenengin. Orang yang punya firman itu nyenengin. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwa. Pak, tapi saya sudah mendengarkan firman tiap minggu. Pertanyaannya ingat, jangan dilewati. Peliharalah itu. Peliharalah itu. Itu mau sesibuk apapun, kalau kita kata pelihara, berarti itu harus dilakukan terus. Saya 3 hari ke Surabaya, istri saya sudah mengatakan, siapa sih meringakan manuk Rizky? Sudah kasih yang banyak supaya cukup, air sama makanannya cukup lah nanti 3 hari. Itu pun masih mesen. Nanti ya kan, kalau ini sudah habis, cepat kasih makan. Ini namanya pelihara. Untuk pelihara. Dengan firman pun namanya pelihara. Anda sudah ngerti ini contoh. Sejujurnya banyak orang tidak melihara firman. Bahkan kalau mau jujur, seringkali kita kalau di Pamekasan, di rumah sendiri, hari Minggu ibadah. Bagaimana kalau hari Minggunya di luar kota? Tetap ibadah atau enggak? Ya. Berarti kalau enggak, berarti kita enggak pelihara itu. Enggak
pelihara. Pelihara itu berbicara tentang ketekunan, kerutinan, ya, terus menerus. Makanya Alkitab katakan renungkan itu siang dan malam. Renungkan. Ini pelihara namanya ini. Pelihara. Kalau hanya sekali-sekali, itu bukan pelihara. Banyak orang yang suka sekali-sekali. Ya, yang bisa. Coba lihat. Wanita. Kadang kalau lihat anaknya orang lain ya bayi itu, lucunya. Coba punya anak sendiri. Yang mau kekiren, yang mau maki-maki anaknya, mamanya sudah ngantuk, anaknya masih ketawa-ketawa, ya kan? Tapi pelihara kita harus tetap memperhatikan anak kita walaupun hati lagi tidak senang, walaupun waktunya tidak tepat menurut kita, tetapi harus pelihara. Kalau hanya lihat anaknya orang, lucu ya, gitu. Kemudian dipikir, memang orang ini senang ke anak. Coba punya anak sendiri. Iya lagi seger, lagi hati senang, dan hanya sejenak. Ya kan, hanya sejenak. Coba anak itu nangis 1 jam. Begini terus, ya. Malam tidak tidur. Baru kelihatan itu pelihara. Ya. Kalau hanya main dengan anaknya orang lain, itu bukan pelihara, itu seneng-seneng. Ya, kelihatannya kita mulai mengerti bahwa ternyata banyak orang yang beribadah itu hanya senang-senang, bukan memelihara iman. Pelihara iman, supaya iman kita tetap hidup, tetap berkobar. Ayat 23, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Ternyata sangat banyak berbagai aspek manfaat dari hikmat kalau dipelihara. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Jangan katakan, Pak, saya sudah jalan hati-hati. Sudahlah, orang lain belum tentu hati-hati. Enggak, Pak. Saya kalau nyetir itu, kalau ngantuk saya langsung berhenti, saya istirahat dulu. Oh iya kita. Kalau kita lagi tidak ngantuk ketemu sama orang yang ngantuk. Ya? Jadi di sini kita bisa aja berada di tempat yang tidak aman. Tetapi Tuhan katakan kalau kita pelihara hikmat, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Walaupun kita sudah berjalan di jalan kita, belum tentu aman loh. Ya. Tetapi kalau Tuhan yang jaga kita, selama kita di jalan ini, di jalan yang benar, kita aman. Ingat loh, sekalipun Tuhan yang jaga, kalau jalan kita bukan di jalan yang aman juga. Jadi ini loh caranya merenungkan firman itu seperti ini, bisa dibolak-balik ya. Bolak-balik. Maka engkau akan berjalan di jalanmu, jangan di jalannya orang lain. Ya, di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Kata kaki tidak terantuk itu tidak pernah ada. Jangan meremehkan halangan rintangan kecil. Ya, ini bicara rintangan kecil. Kaki terantuk kan tidak mungkin Anda terantuk ini kursi sebesar ini kan. Pasti kerikil batu yang kecil sedikit atau apa ya. Itu terantuk namanya. Kalau kita ini dengan tembok itu namanya kebentur. Ya. Terantuk. Bahkan hal yang kecil pun itu jadi kita bisa memperhatikan tidak akan membuat kita lalai dan membahayakan kita. Tuhan sampai memperhatikan sekecil-kecilnya seperti itu. Bahkan kakimu tidak akan terantuk. Berbicara juga, kita tidak akan dipermalukan.
Lu kalau terantuk itu ya, walaupun kita tidak mati, jatuh. Malu lu, apalagi dilihat orang terus ada yang kurang ajar ketawa lagi. Ya. Rajo tak bisa julun. Malu, mau ditaruh di mana muka kita? Ya tetap di atas leher. Kan? Jadi kita lihat di sini, kakimu tidak akan terantuk. Hal yang kecil yang kita tidak perhatikan pun, ya, itu tidak akan membuat kita jatuh. Tuhan akan melindungi kita dari hal-hal yang seperti itu. Tetapi lebih lagi, kita tidak akan dipermalukan. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Kenapa bisa tidur nyenyak, tak cit-ngecit? Ya. Karena hati sudah tenang dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita dijaga oleh firman Tuhan. Menjadi pikiran yang tenang. Sehingga tidur enak. Gak kaget. Banyak orang tidur. Itu mimpi yang menakutkan, kemudian bangun sampai keringetan kan. Kalau Anda tidur juga. Banyak kadang ada dapat kabar yang mengejutkan segala macam. Berarti ketika kita memikirkan firman, merenungkan firman, ini juga membawa keuntungan bagi orang-orang di sekeliling kita. Orang yang terhubung dengan kita, itu juga ada dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Supaya tidak menyusahkan kita. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Saya mau menekankan bagi sidang jemaat yang susah untuk tidur. Sekarang engkau mendapatkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan menjamin engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Nah, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Jangan takut. Sekarang ini kan musim COVID. Terkejut. Tahu enggak? Si A mati karena COVID. Masa kemarin masih ngomong. Mending kalau hanya kemarin masih ngomong. Aku ini kena COVID juga apa enggak? Iya kan? Banyak loh yang seperti ini kan sekarang. Orang itu ya. Walaupun kan kebanyakan orang itu namanya orang Indonesia, orang Madura. Kalau hanya dengar banyak orang mati karena COVID. Itu banyak tidak takutnya. Tetapi coba kalau sudah si A yang kita kenal mati. Ada lebih sehat dari aku. Ya kan? Kemudian 2 hari lagi dengar lagi kabar tetangga kita mati karena COVID. Itu yang awalnya tidak takut walaupun ribuan mati. Tapi kalau sudah yang kita kenal yang mati. Itu roh ketakutan bisa menguasai kita. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Jangan izinkan keterkejutan itu memasukkan roh ketakutan pada kita. Oleh karena itu, kita itu harus menjadi orang yang stabil di dalam perasaan kita. Saya sering kali ketika nonton film ya, film ini bikin lihat ceritanya itu jengkel gitu loh. Jahat tapi kok gak kalah-kalah gitu kan, jengkel kan. Saya matikan itu. Daripada perasaan saya dibikin naik turun gara-gara film itu, saya matikan. Kenapa? Saya mau perasaan saya stabil. Tidak dibuat main seperti itu. Itu penting untuk kerohanian kita.
Ada orang yang sebentar bisa ketawa, sebentar takut, sebentar sedih. Anda bingung sudah ini. Itu namanya perasaan gaduh-gaduh. Ya. Banyak orang yang seperti itu. Tetapi Tuhan menginginkan kita itu menjadi orang yang stabil, tenang. Mengawasi keadaan, bukan diawasi, bukan dipermainkan oleh keadaan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Para orang tua jangan bikin anak terkejut. Ya, bahkan nakut-nakuti jangan. Karena sebenarnya Anda sedang membuka celah supaya roh ketakutan itu ada di dalam, masuk ke dalam anak kita. Coba lihat anak yang sering jangan ke sana, sini, jangan jauh-jauh, tuh. Beda apa sih, celeng. Kan? Bukan Nathan loh ya. Kan, celeng ini didodin. Nah. Jadi lihat di sini bahwa banyak kita kebiasaan, bahkan orang Kristen pun kebiasaan untuk nakut-nakuti. Saya tetap ingat ketika saya mendoakan seorang anak yang ketika didoakan dia pasti manifest. Dan dilayani tidak bisa. Ternyata rohnya masuk ketika anak itu jatuh dari pohon kelapa. Jadi ketika dia naik pohon kelapa, dia jatuh kan, dia takut kan, dia teriak. Waktu dia teriak takut itu, roh jahat itu masuk. Makanya jangan suka nakut-nakuti anak kita. Sebenarnya kita sedang memasukkan roh jahat kepada anak kita. Kalau kita bikin anak kita takut, apalagi terkejut dan menjadi takut. Hati-hati di sini. Ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Wow. Anda lihat inilah hikmat. Dikatakan judulnya sederhana, berkat dari hikmat. Ada pengertian, ada umur panjang, ada lanjutan umur, ya kan? Ada kekayaan, ada penghormatan, ada perlindungan, semuanya ada di dalam hikmat. Oleh karena itu, kalau saya mau katakan, serumit apapun kehidupan kita, sebenarnya ada kesederhanaan yang bisa menyelesaikan kerumitan itu. Kalau kita mempunyai hikmat. Berarti ketika kita memiliki hikmat, memiliki firman Tuhan, hidup kita akan menjadi sederhana dan mudah. Wah, itu enak. Mari di tengah-tengah keadaan yang kacau seperti ini, bencana alam, ya kan, kejahatan, virus yang tidak akan selesai, tetapi bermutasi, bahkan nanti mungkin ada virus yang mana yang perang, ya kan? Ternyata Cina sudah mengintip Indonesia, ya, dari drone di bawah laut Cina ngirim kan? Memangnya kalau kita dibiarkan atau kalau kita anggap ada mungkin perang, jangan. Lebih baik kita mempersiapkan iman kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, hidup kita dilindungi Tuhan. Mikir paling negatifnya mati, sudah siap. Kapanpun kita mati, kita langsung masuk surga. Kita tidak masuk ke api pencucian ya. Ingat, tidak masuk ke api pencucian. Kalau layak nanti diteruskan, kalau tidak ditarik lagi. Tidak. Tuhan kita baik. Saya mau katakan, Tuhan kita baik. Oleh karena itu, kejar Tuhan kita yang baik sungguh-sungguh. Utamakan Tuhan kita yang baik sungguh-sungguh. Maka semuanya tadi dikatakan akan ditambahkan.